Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani. Saya dari Universitas UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan. 1. Pengertian landasan yuridis. 2. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005. Pengertian landasan yuridis. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seseorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai guru. Yang melandasi atau mendasari ia menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bisa melaksanakan pekerjaan guru. Begitu pula halnya, mengapa anak-anak sekarang diwajibkan belajar paling sedikit sampai dengan tingkat SLTP adalah dilandasi, belajar atau didasari atau bertitik tolak dari peraturan pemerintah tentang pendidikan dasar dan ketentuan tentang wajib belajar. Sementara itu, kata hukum dapat dipandangi sebagai aturan baku yang patut ditaati. 2. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan di SMP yang sedang dilaksanakan. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan suatu sistem pendidikan nasional untuk memberi kesempatan pada warga negara mendapatkan pendidikan. Kalau karena suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Pasal 23 ayat 1 berbunyi, memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pada pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia. Kebudayaan akan berkembang bila budidaya manusia ditingkatkan. Sementara itu, sebagian besar budidaya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Jadi, bila pendidik maju, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pikiran utama yang terkandung di dalamnya yaitu 1. Usaha, sadar, dan terencana. Pendidikan sebagai usaha, sadar, dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang atau proses kerja intelektual. 2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Pada pokok pikiran yang kedua ini, saya melihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran.
Jika dilihat secara sepintas, mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata atau persekolahan. Kegiatan utama dalam pendidikan: mewujudkan suasana belajar. Berbicara tentang mewujudkan suasana belajar tidak dapat dilepaskan dari upaya penciptakan lingkungan belajar. Di antaranya mencakup 1. Lingkungan fisik, seperti bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah, dan lingkungan fisik lainnya. 2. Lingkungan sosio-psikologis atau iklim dan budaya belajar atau akademik, seperti komitmen, kerjasama, ekspektasi, prestasi, kreativitas, toleransi, kenyamanan, kebudayaan, dan aspek-aspek sosio-emosional lainnya yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Mewujudkan proses pembelajaran. Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk menciptakan kondisi dan prakondisi agar siswa belajar, sedangkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya pembagian mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, maka guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran atau learning management yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 1. Ada beberapa hal yang diuraikan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tercantum dalam pasal. 2. Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 3. Pasal 10, potensi guru mencakup pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Pasal 11, sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. 5. Pasal 15, guru yang berkualitas diberi imbalan berupa gaji pokok beserta tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus bagi yang bertugas di daerah khusus, dan maslahat tambahan. 6. Pasal 19, yang dimaksud maslahat tambahan berupa kesejahteraan seperti tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan, dan penghargaan-penghargaan tertentu. 7. Pasal 24 menentukan tentang pengangkatan guru. 8. Pasal 40, guru juga diberi cuti seperti pegawai biasa dan tugas belajar. 8. Pasal 42 tentang organisasi profesi guru. 9. Pasal 46, dosen minimal lulusan magister untuk mengajar di program diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk mengajar di pasca sarjana. 9. Pasal 48, persyaratan untuk menduduki jabatan guru besar harus memiliki ijazah doktor. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.